Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Devi Agustia. Kita pada pembelajaran kali ini, mari kita pahami dan kita bahas bersama tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pengertian kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Oleh karena itu, kalimat definisi bersifat memberikan penjelasan atau keterangan terhadap suatu objek secara umum. Ciri-ciri kalimat definisi yang pertama, kalimat ini memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas. Bisa juga hal yang lainnya, pengertian atau tentang penjelasan secara umum. Yang kedua, jika susunan kalimatnya dibalik, maka makna kalimatnya tidak berubah. Perhatikan contoh berikut. Jika susunan dari contoh ini dibalik menjadi tanaman hias yang cukup mudah tumbuh di wilayah tropis, termasuk Indonesia, adalah kembang sepatu. Meskipun dirubah, tidak merubah maknanya, kan? Jadi berikutnya, menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, yaitu, dan merupakan. Pada contoh ini, digunakan konjungsi atau kata hubung adalah. Ciri yang terakhir, membantu pembaca untuk memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Sedangkan pengertian dari kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal yang khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya, berupa ukuran besar kecil, tinggi rendah, bisa juga jauh dekat. Nah, bisa juga di sini menjelaskan tentang warna seperti merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, dan lain sebagainya. Bisa juga dia menjelaskan tentang rasa, bisa manis, pahit. Dia juga bisa menjelaskan tentang indera peraba, misalnya halus, kasar, misalkan bergerigi atau apa yang bisa diraba oleh panca indera atau yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan atau berimajinasi tentang sedang apa yang dibicarakan, seolah-olah pembaca bisa melihat, merasakan, bahkan seakan-akan dia mengalami kejadian itu sendiri. Nah, perhatikan contoh kalimat deskripsi berikut. Ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Dengan membaca kalimat ini, kita bisa merasakan, kita bisa membayangkan bahwa ikan paus itu memiliki badan yang besar. Ciri-ciri kalimat deskripsi yang pertama, secara umum pemaparan berisi keterangan tentang sifat jasmani suatu objek. Jadi secara umum yang dijelaskan bagian luarnya saja atau jasmani tentang suatu objek. Kedua, kalimat ini dirumuskan seakan-akan pembaca dapat menikmati apa yang diterangkan oleh penulis. Jadi, kalau kita membaca suatu kalimat deskripsi, kita bisa membayangkan apa yang dihadapi atau dirasakan juga oleh penulis atau diterangkan oleh penulis. Ketiga, mengandung representasi objek yang dibicarakan secara rinci. Keempat, seringkali yang dijelaskan adalah format warna, ukuran, bentuk, rasa, dan sifat yang lainnya. Kelima, objek yang diterangkan atau dijelaskan dapat dicerna oleh panca indera, baik itu indera penglihatan, pengecap, perasa, peraba, atau penciuman. Contohnya, cicak dikaruniakan kemampuan untuk menyimpulkan ekornya ketika dirinya merasa terancam. Ikan paus pembunuh bercorak hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Tumbuhan kantong semar memangsa serangga-serangga kecil. Perhatikan contoh kalimat definisi yang bisa kita temukan di dalam teks laporan hasil observasi berjudul Wayang. 1.
Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Menggunakan konjungsi adalah. Kalimat definisi yang kedua, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Rumput dalam bahasa Jawa adalah suket. Nah, di sini menggunakan konjungsi merupakan yang digunakan sebagai penanda kalimat definisi. Sedangkan contoh kalimat deskripsi yang bisa kita temukan dalam teks wayang, yang pertama, wayang merupakan terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cepurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Yang kedua, contoh berikutnya. Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering disebut juga wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Jadi yang di sini yang dideskripsikan adalah bahan baku dari pembuatan wayang, bisa dari kulit kerbau dan juga bisa dari kayu. Nah, dari penjelasan yang singkat ini semoga dapat dipahami antara perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan jangan lupa mengingatkan doa sebelum belajar agar Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu dan paham pada setiap pelajaran yang sedang kita lakukan, yang sedang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan dan video berikutnya.